Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, setiap kita sangat dikasih Tuhan. Kita selalu bersuka cita, amin. Kita selalu bersyukur. Firman Tuhan berkata, dan marilah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Kita selalu berharap, kita selalu berserah sama Tuhan. Dia memberikan kekuatan bagi setiap kita yang lelah, dan memberikan semangat bagi setiap kita yang tidak berdaya. Dia Allah segalanya bagi hidup kita, amin. Berikan kemuliaan, berikan keputusan yang baik. Kita mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur. Yesus segalanya bagi hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Bapa. Ini hidup kami ya Bapa, mau selalu bersyukur. Kaulah kekuatan bagi hidup kami. Kau perlindungan bagi hidup kami. Kami menyatakan kasih, menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Aku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangis
Dia hebat, Dia perkasa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kau menyembuhkan setiap kami Bapa. Kau memulihkan setiap kami. Kami hidup dalam kemenangan. Hari yang luar biasa Tuhan. Berikan keselamatan bagi setiap kami. Hari yang menyembuhkan setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya.
Kamu membebaskan kami dari kutuk dosa ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami dalam karya-Mu, hidup kami dalam kasih-Mu, hidup kami dalam anugerah-Mu. Kami menikmati Tuhan pemberian dari-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji, kami menyanyi hanya bagi-Mu. Kami bersuka cita, bersorak-sorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Semangat saudara. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi hidup kita. Amin. Dialah penolong dalam hidup kita. Gunung batu dan keselamatan bagi hidup kita. Sekali musuh di depan kita tidak akan takut. Haleluya. Musuh di depanku,
Kau mau apa yang mau memberikan kesaksian mungkin? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita mau mendengarkan pengumuman. Boleh pada yang bertugas dipersilakan. Sungguh luar biasa ya, tadi kita sudah memberikan puji-pujian buat Tuhan Yesus. Siapa di sini kita mengalami sukacita? Angkat tangannya. Kita akan membacakan pengumuman untuk ibadah dewasa muda. Untuk waktu dan tempat akan diinformasikan di grup WA. Ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu pukul 7 di sekretariat. Super Kids setiap hari Minggu setengah 6 di tempat ini. Untuk Bapak saudara-saudari yang rindu mendukung operasional dan pelayanan gereja, persembahan dapat disalurkan melalui bendahara gereja. Dan terima kasih untuk atas dukungannya. Terima kasih kepada Saudari Mutiara yang telah menyediakan perjamuan kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun untuk bulan Juli tahun 2026, selamat ulang tahun. Yang berulang tahunnya adalah tanggal 8 Ibu Atin, tanggal 19-nya Ibu Eli, tanggal 22-nya Jasmine, tanggal 25 Saudara Marvel, tanggal 27 Ibu Citami, tanggal 30 Saudara Jessica. Demikian pengumumannya. Kita akan sama-sama mempersiapkan uang persembahan kita dan kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada 7 hari yang sudah lalu ya Bapak, yang boleh kami lalui. Terima kasih ya Tuhan untuk segala halnya Bapak. Dan terima kasih juga Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau yang selalu ada bagi gereja kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati gereja kami, Kau memberkati setiap jemaat di tempat ini ya Bapak. Dan kami juga mau berterima kasih juga Tuhan kepada Engkau lewat Bapak Gembala Sidang kami, Pak Cepi. Bapak, kami percaya ada kasih karunia-Mu yang telah Kau lebih-lebihkan Kau berikan bagi Pak Cepi, Bapak, dan beserta Ibu Gembala kami, Ibu Lisa. Tuhan, kami percaya ada kasih-Mu Bapak yang selalu Kau nyatakan Bapak. Dan kami bersyukur Bapak, kami memiliki Bapak, Ibu dan Ibu Gembala kami yang begitu peduli bagi kami sebagai jemaat Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lewat beliau kami dapat belajar hal Bapak tentang Engkau. Lewat beliau juga Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berterima kasih untuk orang tua kami Bapak yang telah Kau berikan bagi kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan orang tua kami selalu ada dalam perlindungan Engkau ya Bapak. Begitu juga Tuhan untuk anak kami Tuhan yang telah Kau percayakan untuk boleh kami didik Bapak kami. Kau percayakan untuk kami boleh menjadi sebagai orang tuanya. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya ada masa depan-Mu yang indah Tuhan yang Kau berikan bagi anak-anak kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas usaha kami untuk yang lewat usaha kami maupun pekerjaan kami ada saluran berkat Tuhan bagi kami untuk kami boleh melalui setiap hari kami. Kami bersyukur ya Bapak. Begitu juga untuk teman lingkungan, tempat tinggal kami, lingkungan kerja kami, langganan kami maupun apapun juga kami bersyukur Tuhan Kau memberikan hal-hal yang baik bagi kami. Kami percaya karena Engkau kebaikan-Mu boleh kami rasakan dan kami juga Tuhan kami percaya ada pernyataan-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami supaya kami lebih lagi untuk lebih lagi Tuhan berucapkan terima kasih kepadamu Bapa karena Engkau adalah Tuhan kami, karena Engkau adalah Allah kami Yesus. Bapa, saat ini ada tangan-tangan-Mu, anak-anak-Mu yang akan memberi, kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang sudah Kau berikan, ada kasih-Mu yang
siapkan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya ada berkat-Mu untuk 7 hari mendatang yang boleh kami dapatkan oleh karena nama-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu bagi kami Yesus. Kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita mau beri persembahan, saya persilakan yang bertugas. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur padaku tak sanggup menghadapi semua bebanku.
boleh menikmati Engkau. Sungguh Engkau Allah yang baik, menaruhkan kebaikan kemurahan-Mu atas setiap kami. Sehingga kalau sore hari ini kami datang memuja-Mu, menyembah-Mu, itu karena kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biar sore hari ini kami boleh menikmati Engkau lebih dan lebih lagi ya Allah. Membawa keberadaan kehidupan kami Tuhan untuk terus disadarkan betapa ada Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Sehingga pada sore hari ini setiap yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka. Kami percaya kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan dalam setiap keberadaan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Bapa terima kasih yang sakit mari Tuhan jamah mereka, yang dalam pergumulan mari Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami rindu Tuhan, Kau menyampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami. Bawa kami Tuhan untuk menikmati Engkau lebih lagi, melalui pengenalan demi pengenalan akan Engkau, yang Kau terus tanamkan dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh sadar apapun yang terjadi Tuhan, apapun keberadaan situasi yang ada, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan Kau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya sore hari ini kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun keberadaan kami boleh percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang baiknya luar biasa. Dan Kau rela melakukan segala sesuatunya untuk supaya kami diberkati dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau deklarasikan apa yang kita yakini. Ya, semuanya udah siap? Ayo kita sama-sama deklarasikan ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya terus diberkati amin. Ya kasih tepuk tangan juga dong untuk tim PW kita. Wow, luar biasa ya. Kita dibawa untuk menikmati Tuhan lebih lagi pada sore hari ini ya, melalui pujian penyembahan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan. Amin. Oke, kita punya tema sore hari ini sangat luar biasa ya, dasar yang teguh. Yang saya percaya ini akan menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, melalui keberadaan situasi kondisi yang ada, saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk tetap mempercayai bahwa kita punya dasar yang teguh. Ya, sebelum kita dibawa di dalam poin yang luar biasa ini, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat ya beberapa ayat ya untuk kita baca yang saya percaya ini sudah tidak asing lagi buat kita. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-46 dimulai sampai ayatnya yang ke-49. Kita akan sama-sama lihat di situ Bapak Ibu Saudara ada dua macam dasar yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Saya sengaja ngambil dari Lukas karena ada satu kata penting di situ yang di Injil Matius tidak dituliskan. Ya, kita perhatikan di situ. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 dikatakan di situ, ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, banyak orang seringkali ya Bapak Saudara mengaku dirinya orang percaya. Mereka berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi yang terjadi adalah banyak mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga ada begitu banyak hal, situasi, kondisi yang tidak seharusnya mereka alami, ya. Dan kita ingin dibawa untuk menyadarkan diri kita. Kalau kita mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, yang kita sembah, di mana kita sujud menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara, mengakui keberadaannya sebagai Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ketika mendengar firman Allah dan melakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-47 dikatakan di situ. Ya, setiap orang yang datang kepadaku, dikatakan di situ, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan
meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang ke-49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah dasar. Ya. Ketika banjir melandanya, rumah itu apa? Segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya percaya ini nggak asing lagi buat kita kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dikatakan sebagai orang-orang yang bijaksana, ketika kita mendengar firman Allah, kita harus melakukannya. Itu seperti orang membangun rumah di atas dasar batu. Ketika badai datang, dia tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang tidak bijaksana, dia seperti seorang membangun rumahnya di atas pasir, pondasinya pasir, sehingga ketika badai datang, maka rumah itu apa? Roboh, hanyut. Iya. Demikian juga keberadaan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa inilah yang Tuhan rindukan untuk kita pahami. Bahwa ketika kita menjalani perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita sedang bangun hari-hari ini, membangun rumah tanggamu, membangun pekerjaanmu, membangun relasi, hubungan, pelayanan dan lain sebagainya, ayo kita disadarkan oleh Tuhan untuk mendengar firman dan melakukannya. Amin. Sehingga ketika tantangan datang, badai datang, masalah datang, kita tetap berdiri kokoh karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang menjadi dasarnya yaitu siapa? Yesus itu sendiri. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, kita akan sama-sama baca lagi, Bapak Ibu Saudara. Ini akan menegaskan kepada kita 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Iya. Coba diperhatikan. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pemahaman ini harus ada dalam diri kita. Ketika yang dimaksudkan dengan batu itu, dasar itu berbicara tentang siapa? Satu pribadi yang luar biasa, namanya Yesus. Amin. Jadi bagi kita sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita dibangun di atas dasar ketika kita mendengar firman dan melakukannya di dalam perjalanan hidup kita. Itu seperti kita sedang membangun apapun yang kita sedang bangun hari-hari ini, itu di atas dasar Kristus. Amin. Sehingga kita percaya apapun tantangannya, apapun masalahnya, ketika ada Yesus, ya, segala sesuatunya boleh berjalan dengan luar biasa. Amin. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa, karena batu karang kita itu adalah batu karang yang luar biasa. Namanya Yesus. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, dengar baik-baik. Ya, haleluya. Ya, sehingga ini akan menjadi berkat buat kita. Amin. Nah, Tuhan ingin kita menyadari hal-hal yang harusnya kita sadari hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa kesadaran, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya itu seperti orang lagi tidur. Ya. Kalau orang sadar itu seperti orang sudah bangun. Banyak ketika orang lagi tidur tidak dapat melihat apa-apa, tapi ketika saudara bangun, maka saudara akan bisa melihat banyak hal yang luar biasa. Kalau saudara bangun, ya misalnya di pagi hari, saudara bisa melihat matahari yang luar biasa, ngedengar burung-burung berkicau, ya, ngelihat pemandangan yang indah. Itu yang tidak bisa dialami oleh orang yang tidur. Ya, jadi orang yang sadar adalah orang yang bisa dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa. Beda sama mereka yang tidak sadar. Jadi hari ini ketika kita mendengar firman Allah, saya rindu Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sadar. Amin. Badanmu ada di gereja, pikiranmu ada di mana? Ada di gereja. Ya, karena ada banyak orang ketika ada di gereja, pikirannya ada di mana? Ada di mall, ya, ada di bioskop, ada di tukang bubur, ya, ada di tukang buduk, gitu, ya. Jangan-jangan itu tukang buduk udah habis ini, kan, gitu, ya. Khotbahnya kelamaan nih kayaknya. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada banyak orang badannya ada di sebuah tempat, tapi pikirannya ada di tempat yang lain. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menyadari hal-hal yang luar biasa ini, untuk supaya nanti kesadaran kita ini akan membawa kita untuk menangkap kebenaran-kebenaran firman yang luar biasa. Karena ada banyak orang ketika berpuluh-puluh tahun mungkin di gereja, tapi seakan-akan enggak sadar. Jadi ketika dia dengar firman, ya, kadang-kadang besoknya lupa, ya. Jadi akhirnya dengar tapi melakukannya tidak. Jadi masalah persoalan setiap keberadaannya terjadi dalam hidupnya. Dan kalau lagi kena masalah, akhirnya kenapa saya? Ya.
Tapi kalau lagi diberkati, nggak ngomong, kenapa saya? Tapi kalau kena masalah, kenapa saya? Ya, artinya ada banyak orang belum sadar. Jadi senggol kiri kanan saudara. Sadar. Amin. Haleluya. Ya. Dibutuhkan kesadaran. Nah, apa itu kesadaran, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kesadaran itu sangat ditakuti oleh mereka yang beriman dan yang berkeyakinan? Iya. Karena ya, bukan karena kesadaran itu jahat, sesat atau bertentangan dengan kebenaran, melainkan karena ia mengancam pondasi atau dasar. Ia mengancam pondasi yang selama ini dibangun di atas kenyamanan kita. Iya. Sehingga kadang-kadang ada banyak orang membangun ya sesuatu di dalam perjalanan kehidupannya, ya, kepercayaannya atas dasar kenyamanan. Kalau udah nggak nyaman lagi kira-kira gimana? Iya. Di atas dasar ya ini sesuatu yang mungkin kadang-kadang berlawanan. Iya. Ada lagi orang-orang yang membangun di atas dasar ketakutan. Membangun rumah tangga berdasarkan ketakutan, membangun pekerjaan berdasarkan ketakutan, beli ini beli itu berdasarkan ketakutan. Jadi akhirnya ada banyak masalah persoalan seringkali terjadi. Iya. Belum lagi untung rugi, ngambil keputusan karena untung rugi. Iya. Kadang-kadang di dunia perdagangan it's okay, tapi kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan seringkali ini jadi masalah. Iya. Karena di dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara, kita harusnya berdasarkan firman. Amin. Iya. Bukan lagi benar dan salah, tapi berdasarkan kasih yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Iya. Kadang-kadang kita harus mengampuni orang-orang yang mungkin Bapak Ibu Saudara nggak layak untuk diampuni, tapi karena kita sudah diampuni sekalipun kita tidak layak, kita bisa mengampuni mereka yang tidak layak kita ampuni. Amin. Iya. Kadang-kadang kalau untung rugi kita rugi, tapi inilah firman Allah. Amin. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Iya. Jadi bukan karena kesadaran itu jahat, Bapak Ibu Saudara, tapi kadang-kadang ya ini bertentangan dengan apa yang mungkin kita sedang yakini hari-hari ini. Iya. Jadi ada banyak orang membangun keberadaan kehidupannya di atas kenyamanan, ketakutan, bahkan kepasrahan buta. Iya. Jadi inilah akar utamanya kita harus sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin penting. Kesadaran akan membongkar kenyamanan, ya, akan keberadaan tipu daya dan kebohongan yang selama ini ada dalam diri kebanyakan kita. Sebagian besar keyakinan yang diterima turun-temurun atau diajarkan secara kaku tumbuh dari satu janji percaya saja, ya. Jangan tanya, ya. Nanti selamat. Kadang-kadang kita dibawa di dalam sebuah pemahaman percaya saja, tapi percaya saja di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan percaya yang dimaksudkan melalui karya Kristus, tapi percaya saja di sini yang dimaksudkan adalah melainkan kepada cara bagaimana supaya kita bisa diselamatkan. Jadi akhirnya banyak orang percaya saja, ketika mendengar itu mereka nggak memahaminya. Iya. Kalau kamu mau diberkati, ya, doa sehari 5 jam. Haleluya apa halelupa? Ya, kalau kita nolak, harusnya percaya saja. Nah, ketika orang percaya saja dan dia bisa melakukannya, puji Tuhan. Tapi kebanyakan nggak bisa melakukannya. Makanya pujihan, iya. Nah, buat seseorang yang kalau kamu mau diberkati harus lakukan ini. Kamu kalau mau diselamatkan kerjakan ini, kerjakan itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hanya percaya saja, seringkali yang jadi masalahnya, Bapak Ibu Saudara, ya di sini kita mencari cara. Kalau orang yang bisa melakukannya berdoa sehari 5 jam, puji Tuhan. Tapi kira-kira gimana dengan mereka yang tidak bisa? Gitu. Ya. Ketika mereka bahkan yang sudah melakukannya, mampu melakukannya, lalu ternyata berkatnya belum datang juga, kira-kira gimana? Yang tadinya puji Tuhan, sekarang puji? Iya. Mereka coba mencari cara. Jadi kadang-kadang percaya saja seringkali jadi masalah bagi sebagian banyak orang. Iya. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka mencari cara, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Bagaimana supaya caranya kita dibenarkan? Bagaimana caranya kita supaya diberkati? Iya. Percaya
saja. Katanya percaya saja, ya. Kalau doa sekian jam akan diberkati. Tapi kalau kenyataannya enggak, ini yang jadi masalah. Jadi apa yang harus kita percaya sesungguhnya? Percayalah kepada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Itulah yang memberkati hidup kita. Amin. Itulah yang membenarkan hidup kita. Itulah yang menguduskan hidup kita. Itulah yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Iya. Jadi kadang-kadang sebagian besar keyakinan yang diterima turun-temurun ini diajarkan secara kaku di dalam keberadaan kehidupan kita. Ini yang akhirnya kita harus sadar. Bukan itu yang memberkati kita, tapi yang memberkati kita adalah karya Kristus. Amin. Amin. Ya, jadi jangan orang ngomong, oh ya rajin ibadah supaya diberkati. Kita diberkati bukan karena gara-gara rajin ibadah. Kita diberkati karena karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Kita ibadah itu adalah ucapan syukur karena kita sudah menerima berkat dari karya Kristus yang luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara hari-hari ini mencoba diberkati dengan cara berdoa lebih banyak, maka yang terjadi adalah saudara akan lelah dengan cara-cara saudara. Padahal harusnya saudara sadar, saudara diberkati oleh karena percaya Kristus. Amin. Iya, setelah saudara diberkati, saudara mau doa lebih banyak, itu terserah. Amin. Sesuai dengan waktu yang terbaik buat saudara. Karena berdoa adalah ucapan syukur saudara berkomunikasi dengan pribadi yang luar biasa. Dan itu bukan cara untuk supaya kita diberkati. Amin. Itu karena kita sudah merasakan kebaikan dan kemurahannya yang luar biasa. Amin. Iya. Jadi ada banyak orang seringkali tidak sadar dengan poin ini. Sehingga ketika mereka tidak sadar dengan poin ini, kesadaran itu akan membongkar kenyamanan kita karena mempercayai hal-hal yang seharusnya kita tidak percayai. Dan kita diarahkan kepada hal yang harusnya kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi jangan percaya kepada kekuatan dirimu sendiri untuk supaya engkau dibenarkan, tapi percaya kepada perbuatan siapa? Yesus yang sudah menanggung akan segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara dibenarkan, dikuduskan, lalu diberkati. Amin. Karena kita sudah dilayakkan. Jadi senggol sekali kiri kanan saudara, itulah yang namanya kesadaran. Amin. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kesadaran muncul, ia memaksa kita nanti akan bisa melihat mana ajaran yang benar, mana ajaran buatan manusia. Iya. Mana yang membebaskan kita, mana yang memerdekakan kita, mana yang coba mengikat kita. Karena banyak keberadaan dari pemahaman pengajaran justru bukan memerdekakan kita. Sedangkan firman Allah berkata, kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Tetapi seringkali akhirnya akan mengikat kita, yang membuat kita tidak memahami begitu banyak hal. Kenapa? Karena kita enggak sadar. Ketika kesadaran muncul, ini memampukan kita untuk dapat melihat mana yang bisa membebaskan kita, mana yang selama ini mengikat kita. Iya. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar bahwa engkau sudah dibenarkan oleh karena karya Kristus, dan karya Kristus memenuhi keberadaan hidup saudara, tidak ada satupun hal yang membuat saudara akhirnya bisa menjadi pribadi yang tidak layak. Karena saudara dilayakkan hanya oleh karena darah Yesus. Amin. Amin. Iya. Jadi kalau saudara ketemu sama orang berdosa, kira-kira gimana? Puji Tuhan. Amin. Ketika saudara salaman sama mereka, kira-kira gimana? Puji Tuhan. Amin. Orang itu akan menikmati apa yang saudara miliki. Saudara akan jadi berkat buat orang-orang ini. Amin. Terlebih lagi suami dan istri. Iya. Suami-suami yang hidup dalam kebenaran, saudara akan memberkati istri. Amin. Istri-istri yang belum dikuduskan akan dikuduskan oleh para suaminya. Amin. Amin. Istri-istri amin. Oh, aminnya kencang nih kalau istri-istri nih ya, gitu. Demikian juga dengan suami, ya. Ketika engkau melihat istrimu hidup dalam kebenaran, puji Tuhan. Amin. Karena kekudusan keberadaan dari istrimu akan memberkati kehidupanmu. Amin. Amin suami-suami. Amin suami-suami. Kayaknya kurang kencang nih suami-suami. Kayaknya nggak yakin ini kayak gitu ya. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita harusnya sadar di sini ketika kita udah dibenarkan oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ternyata kekudusan kita, kelayakan kita itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus yang sudah rela menebus keberadaan hidup kita. Amin.
Dan itu berdampak luar biasa untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kita nggak takut lagi ketularan akan dosa dari orang-orang di sekitar kita. Malah kita akan jadi berkat. Amin. Karena selama ini ada banyak orang yang merasa dirinya udah dibenarkan, takut jadinya nggak benar gara-gara bergaul dengan orang yang nggak benar. No, saudara. Justru saudara akan jadi berkat. Amin. Dan teman-teman saudara akan senang ketemu sama orang-orang yang sudah dibenarkan. Kenapa? Karena saudara akan jadi pribadi yang menjadi berkat. Amin. Ya, ini hal penting buat kita. Jadi kesadaran ini ketika muncul, ia memampukan kita, bahkan memaksa kita untuk dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Iya. Penting buat kita, karena ini juga akan memampukan kita untuk dapat melihat mana yang logis dan manusiawi, mana yang hanya didasarkan kepada ancaman atau iming-iming. Yeah. Karena ada banyak orang mengajarkan ya dengan ancaman atau dengan iming-iming. Tahu ya iming-iming? Iya. Kalau kamu rajin, ya, melakukan sesuatu yang dianggap rohani, maka kamu pasti akan mendapatkan berkah. Ya, kalau zaman dulu, kalau nyapu harus bersih supaya dapat calon suaminya juga bersih. Ya, kalau nggak bersih, maka dapat calon suaminya ya bewokan. Ya. Padahal yang bewokan ganteng-ganteng. Ya, kenapa Bapak Saudara? Ya, itu ada iming. Kalau rajin ke gereja pasti bakal diberkati. Puji Tuhan. Udah rajin ke gereja enggak diberkati. Puji ya. Kebanyakan kayak gini karena mereka termakan oleh iming-iming Bapak Saudara. Bahkan ada yang ancaman, kalau kamu tidak lakukan ini, maka Tuhan tidak akan mengasihi kamu. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka Tuhan tidak akan sayang sama kamu. Padahal Tuhan sudah sayang dulu, sekarang dan selamanya. Tidak ada hal kebaikan saudara yang akan membuat, yang menambah kasih sayang Tuhan sama saudara. Tidak ada hal buruk yang saudara lakukan akan membuat Tuhan berkurang kasih sayangnya sama saudara. Kasih sayang Tuhan sempurna. Amin. Dia tidak tergantung keberadaan Bapak Ibu Saudara. Itu tergantung kepada kasihnya. Karena dia adalah kasih. Amin. 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 Iya. Jadi nggak ada lagi ancaman yang datang dalam hidupmu. Wah, kalau kamu mengasihi Tuhan, Tuhan sayang sama kamu. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, Tuhan akan meninggalkan kamu. No, itu bukan Tuhan kita. Amin. Dia Tuhan yang sudah berjanji. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi harus sadar. Amin. Amin. Iya. Jadi ketika kau sadar, kau akan bisa melihat hal-hal ini. Iya. Jadi kau sadar, oh bukan hal-hal itulah yang memberkati hidupku. Yang memberkati hidupku karena aku percaya karya Kristus yang sudah membayar segala harganya. Amin. Sehingga hari ini aku dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, dan aku yakin aku juga diberkati. Amin. Jadi hari ini sekali lagi senggol kirikan saudara. Kamu harus sadar. Amin. Haleluya ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi kesadaran ini akan mampu membawa kita untuk dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi sebelum kita masuk ke poin yang luar biasa ini, dasar yang teguh kita harus dibangun kembali dalam pola kesadaran kita. Ya. Karena kesadaran ini luar biasa. Ya, kesadaran ini akan mampu menghapus segala ketergantungan kita terhadap pengajaran-pengajaran yang keliru. Ya. Menghapus ketergantungan. Misalnya iman yang diajarkan secara dogmatis seringkali melahirkan pola pikir aku ini lemah, aku butuh pengantar. Padahal saudara sudah tidak butuh lagi pengantara karena karya Kristus. Amin. Jadi saudara nggak butuh lagi pribadi-pribadi yang membuat engkau merasa bahwa melalui orang ini saudara diberkati. Karena sesungguhnya karya Kristus sudah membuka jalan untuk engkau langsung diberkati oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Iya. Kita tidak butuh perantara. Kita tidak butuh aturan-aturan yang ketat, takut dihukum, takut enggak, saudara. Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Iya. Ia membuat kita mampu untuk dapat menjalin hubungan dengan Bapa. Ini penting buat kita. Jadi saudara bisa langsung berhubungan dengan Bapa. Amin. Iya. Dia hanya sejauh doa. Amin. Karena dia sudah ada di dalam
hati kita, bahkan lebih dekat lagi, lebih dekat daripada baju kita. Amin. Amin. Jadi kalau saudara sudah merasakan Kristus tinggal di dalam dirimu, dia lebih dekat daripada baju kita. Ya. Ketika ada orang berkata, ayo kita mendekat sama Tuhan, mendekat yang seperti apa lagi, saudara? Ya. Itu yang membuat kita akhirnya merasa belum dekat. Padahal kita sudah dekat. Bahkan Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Iya, ini kesadaran yang harusnya saudara miliki. Ia membuat kita boleh sadar, menghapus setiap ketergantungan di mana kita merasa tidak mampu berhubungan langsung dengan sang sumber kehidupan itu. Jadi akhirnya kita cari orang, cari perantara, cari imam, Bapak Ibu Saudara. Padahal Kristus sudah melakukan segalanya bagi kita. Amin. Bahkan tabir bait Allah itu terbelah dua supaya kita bisa langsung menjalin hubungan dengan Allah. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kita tidak butuh pengantara yang lain selain Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini hal penting ya. Jadi kesadaran ini akan mampu membawa setiap kita untuk dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Kesadaran bisa berkata, kamu itu udah utuh, kamu itu bisa kamu bisa menjalin hubungan dengan Allah secara pribadi, kamu itu sudah dapat mengalami hal-hal yang luar biasa karena Kristus tinggal di dalam. Amin. Ini yang harusnya ada di dalam diri kita. Ya. Ini penting buat kita. Ini hal-hal yang dahsyat. Ya. Ini akan menghancurkan setiap ancaman, setiap pemahaman yang keliru yang selama ini mungkin kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Makanya sekali lagi kita harus sadar. Amin. Kesadaran itu akan membuat kita menikmati begitu banyak hal yang luar biasa, di mana kita akan memiliki otoritas, mengalahkan setiap orang-orang yang mungkin selama ini merasa pemegang kunci surga, karena kunci surga saudara juga udah pegang. Amin. Amin. Iya. Jadi kadang-kadang kita ini nyari orang-orang kudus supaya kita ini didoakan, diberkati gitu, ya. Padahal kita ini sudah jadi orang kudus karena darah Yesus. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang sudah aman. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu sudah aman bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Iya. Karena ada banyak orang merasa tidak aman, iya. Karena mereka belum yakin benar kalau mereka sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kesadaran itu menghapus hal-hal yang mungkin salah yang ada di benak kita. Sehingga hari ini kita akhirnya diberi keyakinan, diberikan kekuatan untuk meyakini hal-hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Iya, ini luar biasa. Ya. Nah yang terakhir, kesadaran akan menghapus jalan keluar yang termudah. Mereka yang terbiasa hidup tanpa sadar punya cara instan saat ketika mereka gagal, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka menderita, ketika mereka mengalami masalah, ya. Ketika mereka salah, ya. Misalnya nih zaman dulu, ya. Kalau saudara, anak-anak saudara lagi main di lapangan atau di sawah gitu, pas pulangnya sakit, hal yang paling gampang ngomongnya apa? Kesambet. Ya, wah kesambet nih ya. Dia sakit gitu. Itu hal yang paling mudah ya yang kita lakukan. Digoda oleh makhluk halus. Iya gitu ya. Kalau saudara punya kegagalan, punya masalah, kadang-kadang kita paling gampangnya apa? Nyalahin. Siapa nyalahin? Iya, ya itu yang ada di sawah, nggak tahu siapa itu ya kan gitu ya. Padahal nggak gitu. Kalau zaman sekarang katanya, ya apa-apa, ya misalnya saudara kepala puyeng, disebutnya apa? Masuk angin. Perut mules, masuk angin, ya kan begitu ya. Jantung berdebar, masuk angin, ya. Apa-apa masuk angin. Obatnya gampang. Koin sama minyak dikerok, ya kan begitu. Nah kesadaran akan membuat kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ya menghapus jalan keluar termudah, ya. Nggak lagi ngegampangin masalah-masalah itu dengan hal-hal yang kita tidak paham.
Kalau lagi mengalami kesusahan, misalnya ujian, ada pencobaan yang harus gitu, ya udah kita pasrah aja, ya kan begitu. Yang lebih repot lagi kalau saudara lagi usaha rugi, lagi kerjaan gagal, namanya apa? Sudah takdir. Itu udah nasib. Akhirnya kita nggak mikir panjang lagi loh saudara. Kita nyari yang gampang aja. Iya. Kita harus sadar, harusnya ini bangkrut gara-gara kenapa? Mungkin kita ada di tempat yang tidak strategis. Amin. Kalau mau buka toko, mau buka usaha harus di tempat yang strategis. Pengemis aja kalau mau minta-minta cari tempat yang strategis. Nggak mungkin dia di tengah hutan minta-mintanya. Iya. Siapa yang mau ngasih gitu ya? Dia cari tempat yang strategis, tikungan, di mana banyak orang lewat, kan begitu ya. Apalagi kita, tapi kadang-kadang kalau kita belum sadar selalu ngegampangin. Ya, ini salahnya juri, ya kan gitu ya. Ini salahnya setan, ini udah takdir. Ya lu mah nggak kaya-kaya, udah nasib kali ya, gitu. Udah takdir. Jadi udah nggak mikir panjang lagi, saudara. Kita nggak lagi mikirin hal-hal. Padahal kalau kita sadar, oh iya tadi ini salah nih posisinya nih. Kita kalau ngelayanin orang itu jangan cembedut terus. Harusnya ramah supaya orang senang belanja di kita. Amin. Amin. Coba lihat senyum kiri kanan saudara, ya kan? Senang nggak melihat teman saudara yang cembedut? Kan nggak senang ya kan gitu. Iya. Ya, kita harus ramah, kita harus pintar ngolah. Oh mungkin rasanya keasinan atau kepedesan atau apa gitu ya kalau lagi jualan. Iya. Tapi kadang-kadang kita karena belum sadar, akhirnya kita menyalahkan hal-hal yang enggak seharusnya. Kita harus sadar, ini bukan masalah nasib. Ya bukan masalah pendidikan tinggi apa pendidikan rendah. Ya, ini kita harus coba mulai belajar. Nah, ketika kita sadar, kita akan belajar. Amin. Bagaimana cara bikin kue yang enak? Belajar lagi. Jangan, wah udah nasib kali nggak laku ini mah. Ya kayak udah nasib gua kali gitu. Jadi orang miskin aja gitu ya. Gitu. Urat susah, tulang melarat aja begitu ya. Jadi nggak bakalan bisa. Ya, jadi kadang-kadang kita akhirnya kalau nggak sadar di situ terus. Jadi senggol kiri yang saudara, sadar, iya kan gitu, ya. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Dia yang sudah berkata, aku yang kaya rela jadi miskin supaya yang miskin jadi kaya. Diberkati Tuhan. Aku yang benar rela berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan, dilayakan, ya. Nah orang-orang benar saya yakin dan percaya berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita semuanya ya. Haleluya. Jadi kesadaran itu mematahkan semuanya itu. Iya. Kalau kita sudah sadar, kita bisa bertanggung jawab atas semua ya pemikiran kita, ya bertanggung jawab atas semua perbuatan kita dan lain sebagainya yang mungkin hari-hari ini kita anggap ya itu semuanya nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada lagi yang kita akan persalahkan. Kalau kita lagi gagal, biasanya paling gampang apa? Nyalahin. Yang kasihan kalau suami-suami sering disalahin sama istrinya, atau istrinya disalahin sama suaminya. Dia berarti belum sadar. Harusnya sadar. Amin. Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin kitanya belum belajar lebih banyak. Amin. Jadi kadang-kadang kita tuh cari kambing hitam. Padahal kambing hitam itu susah dicari. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya coba di seluruh kota saudara cari kambing hitam. Nggak ada saudara. Iya. Gitu. Susah nyarinya. Terus kita salahin, ya gampang itu yang nyalain apa? Setan aja. Setan itu di kambing hitam ya. Padahal dia udah hitam katanya. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita belum sadar hari-hari ini, kita nyalahin ini, nyalahin itu paling gampang banget. Tapi kalau kita udah sadar, iya nggak boleh kayak gitu. Amin. Amin. Iya itu mungkin salah kita. Iya kita harus memperbaiki. Amin. Iya kita harus mencoba untuk belajar mempercayai. Iya ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita mau minta petunjuk dari Tuhan. Ayo kita bawa di dalam doa. Daripada kita saling nyalahin satu sama lain. Iya lebih baik kita bawa ke hadapan Tuhan. Amin. Iya yang penting buat kita.
Ya. Jadi tidak ada lagi kambing hitam, tidak ada lagi alasan untuk melarikan diri. Ya. Segala sesuatunya ada di dalam keberadaan pundak kita. Kita harus bertanggung jawab. Kita butuh di sini dasar yang teguh. Jadi kesadaran tidak menghancurkan iman yang sejati, ia hanya memisahkan iman yang hakiki dari sekedar kebiasaan, ketakutan, atau ikut-ikutan. Jadi kalau saudara udah sadar, saudara bisa lihat di sini. Gua ini ke gereja ikut-ikutan apa? Benar-benar percaya. Kalau dibilang percaya, gua kok gini-gini aja gitu. Iya, nggak pernah berubah. Harusnya orang yang percaya semakin hari semakin berubah. Amin. Cara berpakaiannya berubah. Amin. Yang tadinya pamer sana pamer sini sekarang mulai apa? Berubah. Ya kita nggak mau flexing terus. Ya kita mau jadi berkat gitu ya. Yang dulunya pelotot ya gitu ya. Sekarang mulai ramah karena kita mau jadi berkat. Yang tadinya ngomongnya wah kebun binatang terus di mana-mana gitu, sekarang kita mulai berubah, kita mau menjadi berkat. Amin. Kita nggak ketakutan, kita nggak ikut-ikutan ya. Jika iman itu benar, ia akan makin kuat dan kita makin disadari di dalam perjalanan kehidupan kita menjadi pribadi yang sepenuhnya. Amin. Ini penting buat kita ya. Oleh sebab itu kita harus sadar. Saudara datang ke gereja, saya percaya itu karena ya ada sebuah dorongan dalam diri saudara. Sebuah keyakinan yang kuat, amin. Bukan supaya diberkati lagi, tapi saya ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Jadi datang ke gereja untuk kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan buat kita, amin. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Ya, jadi ini penting buat kita. Ya, suatu ketika saya punya cerita Bapak Ibu Saudara yang saya pernah ceritain. Mungkin saudara lupa, jadi saya ceritain lagi. Ya, suatu ketika ada seorang ya pemabuk gitu, ya dia doyan mabuk nih orang, ya. Didatangin sama teman-temannya, ya. Dia lagi ngobrol, temennya ngelihat kok kuping dari orang ini kok kayak kebakar gitu ya, dua-duanya gitu. Yang kiri kayak bekas kebakar, yang kanan juga bekas kebakar juga gitu. Ya. Lalu temennya ini nanya, itu kuping kenapa yang sebelah kanan gitu. Ya. Lalu orang ini cerita, saya kemarin malam katanya gitu, ya. Lagi pulang dari klub mana begitu, ya mungkin habis dari klub gitu, ya dia pulang ke rumah. Dia ngelihat ada pakaian atau apa baju dia yang mau dipakai besoknya itu kusut-kusut gitu. Jadi dia coba apa setrika. Jadi dia lagi setrika. Tiba-tiba ketika dia lagi nyetrika, terdengar suara telepon. Gitu. Lalu dia angkat. Yang diangkat apa? Setrika, halo tos gitu ya kayak gitu. Jadi kuping sebelah kanan apa? Kebakar gitu. Lah itu kan sebelah kanan. Kok yang sebelah kiri juga kebakar juga? Itu si tolol telepon lagi tadi katanya begitu. Jadi kira-kira apa? Belum sadar. Iya. Jadi kadang-kadang kita itu kan lebih gampang nyalahin orang, nolol-nolorin orang, ngebego-begoin orang daripada kita sadar bahwa ini kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri. Amin. Amin. Ngaku nggak sih? Amin. Ya, coba senggol kiri kan saudara. Jangan gitulah, ya kan begitu ya. Haleluya ya. Karena ada banyak kita kadang-kadang kepengennya gitu ya. Kitanya yang bodoh, kitanya yang tolol, tapi kita nyalain orang. Padahal itu efeknya kita yang celaka gitu loh. Iya. Kita harus sadar. Kalau kita sadar kan nggak bakal gitu dong. Iya. Amin. Amin. Iya, yang rugi kita gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan masuk ke poin yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Di dalam Matius tidak dikatakan ada kata-kata yang luar biasa ini, tetapi di dalam Lukas ada kata-kata yang luar biasa ini. Kita balik ke dalam Lukas ya. Pasalnya yang ke-6 tadi ya, ayatnya yang ke-48, coba perhatikan di situ. Ya. Perhatikan di situ. Iya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 48. Oke. Ya, dikatakan di situ apa? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu apa? Menggali dalam. Ya. Sebagai orang percaya, kita harusnya menyadari bahwa Kristus
tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Iya. Cuman sayangnya banyak orang masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena ada banyak hal yang coba menutupi kepercayaan kita. Kalau saudara mungkin di tempat di mana saudara berada punya pemahaman-pemahaman yang berbeda, itu kayak mama saya dulu. Iya. Ke gereja mah ke gereja Bapak Ibu Saudara, tapi di belakang rumah dia selalu ngasih apa? Tahu ada pendaringan yang buat ngopiak beras zaman dulu, ya, ngebersihin dari gabah gitu ya, dari kotoran gitu, ditaruh di belakang rumah, lalu dikasih apa? Kemenyan di situ, dibakar, dikasih apa lagi? Biskuit, dikasih rokok, dikasih roti, lalu dikasih apalah pokoknya gitu. Jadi setiap malam Jumat ditaruh di belakang rumah. Ke gereja mah ke gereja, tapi ada pendaringan di belakang rumah. Ketika ditanya kenapa melakukan hal itu, ya. Kalau Tuhan di gereja nggak nolong, setan di rumah, apa yang di belakang rumah itu bisa nolong. Siapa tahu begitu. Ya. Itu namanya sinkretisme. Percaya Tuhan juga, tapi percaya kepada hal-hal mistis, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita sih percaya sebagai anak Tuhan, ya. Kita itu udah ke gereja, udah percaya Yesus, tapi tanpa disadari ada banyak kebudayaan, ada banyak kepercayaan lain itu numplek di dalam keyakinan kita. Akhirnya menutupi sesuatu yang harusnya kita percaya. Jadi ketika kita mau ngebangun di atas itu, kita ternyata bukan ngebangun di atas Kristus sang batu karang yang teguh itu. Kita membangun di atas ya budaya, ya mistis, di atas apapun yang ada di atasnya. Makanya di sini ada kata-kata menggali. Ayo kita gali dulu, buang tanah-tanah yang ada di atas batu itu, supaya kita meletakkan dasar itu di atas batu yang sesungguhnya. Amin. Iya. Karena ketika kita meletakkan di atas sinkretisme, kepercayaan-kepercayaan yang enggak perlu ini, ya, ada budaya-budaya yang salah mungkin, Bapak Ibu Saudara. Enggak seluruh budaya itu salah, ya. Enggak seluruh budaya itu enggak benar, ya it's okay gitu. Tapi ada hal-hal yang mengandung mistis yang membuat kita, ya, enggak menyadari bahwa kadang-kadang kita mengambil keputusan berdasarkan hal-hal itu. Bahkan ada kebudayaan gitu ya, ada pemahaman orang kalau lagi mau keluar katanya ya, mau pergi nih kerja atau mau apa gitu, kalau dia bersin, dia harus nunggu dulu, nggak boleh pergi, nunggu sekian menit dulu, karena dia percaya kalau langsung pergi bisa terjadi sebuah kecelakaan atau masalah. Ada orang yang percaya kalau mau keluar rumah kaki kanan atau kaki kiri dulu. Iya. Kadang-kadang bikin tangga aja mesti dihitung jumlahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita dibangun di atas hal-hal yang enggak tapi banyak orang seringkali membangun apa yang kita bangun, rumah tangga, pekerjaan, di atas hal-hal yang bukan Kristus. Yang ini yang jadi masalahnya gitu. Jadi banyak orang tanpa sadar mereka membangun keberadaan rumah tangganya, pekerjaannya atas kepercayaan yang seharusnya. Harusnya mereka dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu kebenaran firman, yaitu Yesus sendiri. Amin. Jadi di sini ada kata-kata menggali. Iya. Di Matius nggak ada kata-kata menggali, di Lukas ada. Jadi ini lebih sedikit agak lebih teliti aja, ya. Menggali dalam-dalam, membuang tanah, pasir atau kotoran yang menutupi batu yang ada di dasar di mana kita akan membangun itu. Amin. Makanya kalau tukang-tukang yang pandai itu akan menggali ke tanah yang lebih keras. Kalau dia belum menemukan tanah atau batu yang lebih keras, dia akan terus menggali, ya, untuk menaruh pondasi di mana dia membangun. Karena kalau enggak, ya, ini akan hancur, Bapak Ibu. Ini akan rubuh. Bahkan ada rumah-rumah yang kadang-kadang retak lantainya karena turun sebelah, karena dia tidak menggali tanahnya sedemikian rupa. Lukas ini menggali dikatakan di situ menggali dalam dan meletakkan dasar di atas batu.
Jadi apa yang membuat saudara hari-hari ini ya menghalangi saudara untuk membangun di atas dasar Kristus itu? Kadang-kadang satu poin penting di sini. Ibrani pasal yang ke-13, saya akan bawa saudara ke sana. Ibrani 13 ayat yang Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ya. Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Oke, dikatakan situ, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu ya jangan terdapat seorang yang hatinya apa? Jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Orang-orang percaya ini dikasih warning, hati-hati supaya kamu jangan tidak percaya. Kamu harus percaya. Jadi salah satu hal yang menutupi batu, kita membangun di atas batu itu, di atas keyakinan yang seharusnya, itu adalah ketidakpercayaan yang ternyata ada di dalam diri kita. Karena ada begitu banyak lapisan yang menutupinya. Iya. Sampai kita lebih mempercayai hal yang harusnya kita tidak percayai. Amin. Jadi saudara nyapu nggak bersih itu tidak mempengaruhi saudara untuk mendapatkan hal yang terbaik. Amin. Amin. Iya, karena orang zaman dulu nyapu itu harus bersih supaya mendapatkan yang terbaik. Pas kebetulan saudara nggak bisa nyapu bersih, tapi percaya Tuhan, saudara akan tetap mendapatkan yang terbaik. Karena kita percaya siapa? Percaya Tuhan daripada percaya nyapu bersih apa tidak bersih. Iya, amin. Kita harus bereskan itu dari keberadaan hati kita. Amin. Terlebih lagi daripada orang-orang tua kita yang dulu. Jadi waktu mama saya kayak gitu, lambat laun dia tinggalin itu karena dia makin mengenal kebenaran. Amin. Iya, sampai akhirnya dia nggak lakukan itu lagi. Iya. Ini penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak memahami hal yang kayak gitu, akhirnya kita tanpa sadar kita dibangun di atas hal-hal yang salah dalam diri kita. Ayat yang ke-19 yang dikatakan di situ. Iya. Kenapa hal ini akan membuat banyak orang akhirnya jadi gagal dan tidak berhasil? Ya. Ayat 19 berkata demikian. Ya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi poin yang pertama yang harus dibereskan dalam diri kita, ketika kita hari-hari disadarkan bahwa kita harus membangun di atas kebenaran firman, yang harus disingkirkan adalah ketidakpercayaan kita. Bangsa Israel itu selama ini ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di sepanjang perjalanannya Tuhan beserta dengan mereka. Amin. Bagaimana mereka boleh sadar Tuhan beserta dengan mereka? Kalau siang hari yang panas karena di padang gurun, Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan yang menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Kalau malam hari karena cuaca di padang gurun itu dingin, banyak ular mungkin yang berbisa, banyak kalajengking berbisa, Tuhan memberikan apa? Tiang api yang memberikan kehangatan, cahaya terang sehingga mereka di malam hari pun dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan kalau tiang awan atau tiang api ini bergerak, itu berarti memimpin mereka untuk mereka melangkah. Jadi mereka disertai Tuhan dengan luar biasa. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya, bukannya mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, tapi justru masalah. Bahkan mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Akhirnya sebagian besarnya binasa di padang gurun. Tidak memasuki penggenapan karya Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Karena dikatakan di sini mereka dikatakan tidak dapat masuk oleh apa? Karena ketidakpercayaan. Jadi ketika mereka disuruh sama Tuhan masuk ke tanah perjanjian, mereka malah mundur. Yeah. Maju, mereka malah mundur. Masuki, mereka malah keluar. Nggak sesuai dengan firman. Kenapa saudara tidak sesuai dengan firman? Karena ketidakpercayaan. Nah, banyak kita seringkali gagal, punya masalah, punya persoalan karena ketika firman berkata harus lakukan ini, kita lakukan hal yang berbeda. Kenapa nggak dilakukan? Karena nggak percaya. Kalau saudara lagi sakit kepala, diperhadapkan dengan obat. Ini obat A,
Ini obat B. Mana yang saudara mau minum? Yang A apa yang B? Yang saudara percaya. Amin. Kalau saudara nggak percayai, nggak bakal diminum. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita percaya. Amin. Jadi ketika orang Israel ini keluar yang harusnya masuk, itu berarti mereka tidak percaya kalau Tuhan menyuruh mereka masuk. Akhirnya mereka harusnya dalam beberapa saat masuk ke tanah perjanjian, sekarang mereka harus keluar dan hidup 40 tahun di padang gurun. Katanya muter-muter 40 tahun sampai beberapa itu binasa, mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi apa yang menghalangi mereka untuk dapat mengalami keberhasilan, membangun ini sesuatu yang luar biasa? Karena ketidakpercayaan. Makanya dikatakan oleh Lukas di situ, kita harus menggali dalam supaya membangunnya di atas apa? Batu. Iya, sebagai dasarnya. Sehingga ketika masalah datang, persoalan datang, itu tidak menggoyahkan dia. Ketika kita berdiri di atas firman Allah, ya dan amin di situ, maka yang terjadi kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Ketika badai datang, masalah datang, persoalan datang, mungkin mengganggu rumah tangga kita, pekerjaan kita tetap berdiri kokoh karena kita berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Tetapi yang menghalanginya adalah ketidakpercayaan. Ya. Jadi bangsa Israel ini tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tidak dapat berdiri kokoh sesuai dengan firman Allah oleh karena mereka tidak percaya. Jadi saya ngomongin saudara, apa yang mesti dikatakan? Percaya kepada firman Allah. Amin. Ya. Ada banyak orang punya masalah, kadang-kadang firman Allah berkata kamu harus saling mengampuni. Tapi kira-kira gimana? Ada banyak kita yang ya keenakan, iya kan gitu. Dia udah nyakitin kita luar biasa. Pinjam duit kagak bayar, ya kan begitu ya, ngejelekin kita di belakang begitu kan. Lalu apalagi ya, ngomongin enggak, sakit hati enggak? Sakit hati, tapi Tuhan berkata ampuni. Amin. Amin. Karena kalau tidak mengampuni, yang jadi masalah siapa? Kita. Ya. Mungkin orang yang nyakitin kitanya lagi hahaha di sana, nggak ngerti lagi kan gitu. Kitanya yang sakit hati, yang punya masalah. Jadi firman Allah berkata ampun. Amin. Amin. Karena ketika kita mengampuni, hubungan itu mau baik apa enggak, yang penting kitanya udah bebas, udah merdeka. Amin. Karena kalau belum, nanti itu jadi masalah buat kita. Ya. Ini kita jadi orang sakit. Badannya kadang-kadang sehat, jiwanya yang sakit. Makanya disebut sakit jiwa. Ya, mungkin kalau yang jiwanya sehat, badannya sakit, banyak. Ya, itu juga gara-gara apa? Iya. Banyak hal. Kadang-kadang makanan udah diperhatiin, minum udah diperhatiin, diatur semuanya gitu ya. Kadang-kadang begitu ya, tapi tiba-tiba masih tetap sakit. Kok sakit mah? Padahal makan udah diatur jamnya, ya makanan jenisnya diatur, air minumnya juga dipilih yang terbagus, tidur juga diatur jamnya, tapi kok masih sakit? Ternyata yang sakit apa? Pikirannya. Iya. Makanya Tuhan ingin membawa setiap kita, ayo ketika kita mengampuni, melepaskan hal-hal yang membuat kita akhirnya jadi gampang sakit. Tuhan ingin supaya kita sehat. Amin. Iya, supaya kita ini tetap semangat di dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu kadang-kadang kita tidak percaya kalau itu yang harus dilakukan. Keenakan kalau begitu. Enggak. Ketika saudara melepaskan, justru saudara yang enak. Amin. Amin. Iya, saudara akhirnya bisa fokus, bisa memikir hal yang enak. Karena kalau enggak, kalau saudara sakit hati dengan orang, pas ngelihat di ujung aja di sana, saudara udah buang muka, langsung ngilang. Ketemu di sana, ngilang lagi. Mau ibadah di gereja, enggak datang. Si itu datang enggak datang, emang embung bisa gitu. Itu bahasa embung tuh bahasa mana tuh? Ya. Jerman bagian selatan ya kan gitu. Enggak mau gitu ya.
Kalau sakit hati itu kayak gitu loh. Iya. Ada banyak hal yang tadinya kita bisa menikmati, begitu banyak hal enggak kita bisa nikmati. Jadi senggol kiri kanan saudara, udahlah ampuni aja, amin, haleluya, ya, ya percaya firman aja. Kalau firman suruh ampunin aja. Kalau firman suruh lepasin aja, amin, amin. Iya, ya kita harus mempercayai firman. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan, amin. Jadi bagi mereka yang udah diputusin pacarnya hari-hari ini tenang aja, amin, amin. Kok nggak yakin, amin? Iya, karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Iya. Ya, jangan waduh putus asa, seakan-akan dunia itu apa? mulai hancur gitu ya. Seakan-akan tidak ada harapan gitu. Ya, udah kayak gitu-gitu. Enggak. Amin. Amin Saudara. Iya, ketika saudara berdiri di atas firman yang akan menolong saudara. Firman Allah yang akan membela saudara. Firman Allah yang akan menunjukkan jalan buat saudara. Firman Allah yang akan membawa saudara untuk dapat menikmati begitu banyak kebahagiaan dalam hidup saudara. Amin. Ini penting buat kita. Jadi bangsa Israel itu dia tidak dapat menikmati berkat Tuhan, menggenapi karya Tuhan, memasuki tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Yang lain lagi, saudara, harus kita gali, harus kita singkirkan. Yang lain adalah bicara soal tipu daya dosa, seringkali mengganggu kita. Kadang-kadang dosa itu meledos dekarasi, ya kan begitu ya. Kadang-kadang ketika kita melakukan dosa sepertinya itu sesuatu yang menyenangkan, enak gitu ya. Kita bisa menikmati, tapi itu justru membinasakan. Ya, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13 ya dikatakan di situ. Kita lihat Ibrani 3 dari pasal 19 sekarang pasal 13. Dikatakan di situ, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi apa? Tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kalau ada melihat teman kita lagi berdosa, ayo kita kasih nasihat setiap hari. Amin. Itu gak sesuai firman, janganlah, ngapain? Amin. Amin. Iya, ganteng Pak. Kedua ganteng ya. Iya, anak Tuhan juga banyak yang ganteng, amin. Iya, cantik Pak. Kedua cantik ya. Iya, anak Tuhan banyak yang cantik. Tapi ini Pak, bohong-bohong dikit untungnya gede. Ya kan begitu ya. Kita kan kalau nggak bohong boro-boro dapat untung Pak. Nggak bohong gitu untung sama begitu ya. Nggak usah lah, tetap aja jujur. Bisa dipercaya. Amin. Amin. Iya, untungnya kecil Pak. Dan Tuhan yang memberkati kita, amin. Iya, kadang-kadang kan pengennya untungnya gede terus gitu ya. Makanya kita dikendalikan oleh untung rugi. Iya, akhirnya banyak apanya? Ruginya daripada untungnya. Iya, ujung-ujungnya bangkrut. Iya kan begitu ya. Kenapa? Udah nggak ada yang percaya lagi, udah nggak ada yang mau belanja lagi. Kalau kita mah enjoy aja, amin. Amin. Iya, karena berkat datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kita sudah dibenarkan, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kalau kita mau usaha apapun sebenarnya diberkati, amin. Iya, jadi harus usaha. Jadi saya nggak usaha makanya gitu ya. Gitu. Ya. Kalau nggak usaha gimana coba, ya kan gitu ya. Nggak bisa, harus usaha, amin. Amin. Iya dong. Ya gimana kita mau dapat harus usaha. Banyak orang nungguin duit dari surga, gelebuk datang begini, ya mana mungkin gitu kan. Seumur hidup kita nggak pernah ada yang kayak gitu, amin. Iya, harus usaha. Iya, usaha yang sesuai firman tentunya. Iya. Jadi di sini ada banyak orang kena tipu daya. Adam dan Hawa itu kena tipu daya. Akhirnya yang tadinya enak-enak bersama dengan Allah, menikmati surga, menikmati kehidupan yang enak, gara-gara ada tipu daya, akhirnya dia terpisah dari Allah. Iya. Ini yang sering kali terjadi. Tipu daya itu seringkali membuat kita akhirnya tidak menikmati ya, hal-hal apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Adam dan Hawa kena tipu daya gimana sih? Mereka itu sudah dijadikan oleh Allah segambar dan serupa Allah. Amin. Iya. Tapi iblis datang sama dia. Ngomongnya apa? Kalau kamu mau menjadi seperti Allah, padahal dia sudah gitu. Ya. Makanya ketika Allah ngomong gini, ya Adam, Hawa jangan dimakan itu ya buah pohon ini. Harusnya jangan dimakan, artinya jangan dikerjain. Datang si iblis.
Dan ya Hawa, makan pohon ini, buah pohon ini. Kalau kamu makan, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara adalah anak-anak Tuhan, amin. Saudara adalah orang-orang dibenarkan, amin. Kalau ada di luar sana bilang saudara orang berdosa, kira-kira gimana? Kita kena tipu daya. Akhirnya kita merasa, ini lupa dosa saya, nggak bakal diberkati, banyak dosa. Orang dosa biasanya apa sih? Yang melakukan dosa. Kalau orang udah berdosa, pasti yang datang apa? Hukuman atau berkat? Hukuman. Jadi akhirnya kita nungguin hukuman, nggak nungguin berkat. Tapi ketika kita sadar kita orang benar, usaha apapun yang kau akan lakukan, kau akan berpikir, aku pasti diberkati. Amin. Kita nungguin berkat apalagi hari ini yang Tuhan berikan dalam hidupku. Amin. Iya, ini hal penting yang harus ada. Nah, ketika Adam dan Hawa ditawarin kayak gitu, dikasih tahu, dan kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu makan buah pohon ini. Mana yang Adam percayai? Allah atau iblis? Ketika dia makan, akhirnya Adam tidak mempercayai Allah. Adam mempercayai iblis. Adam dan Hawa kena tipu daya. Mereka sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ada iblis yang berkata, kalau kamu mau menjadi serupa dan segambar dengan Allah, kamu makan ini. Dia yang tadinya sudah sempurna seperti Allah, sekarang dia akhirnya kena tipu daya. Ini yang jadi masalahnya. Jadi akhirnya mereka tidak mempercayai Allah, lebih mempercayai perkataan-perkataan iblis. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau diperhadapkan dengan banyak hal. Berdirilah di atas batu karang yang teguh. Berdirilah di atas firman Allah. Amin. Iya, berdiri di atas firman Allah, lakukan firman Allah. Mungkin kelihatannya awalnya rugi, tapi ujung-ujungnya berkatnya luar biasa. Mungkin ketika engkau mengalami begitu banyak perjalanan kehidupan ini dengan dosa, mungkin kelihatannya awalnya enak, awalnya penuh dengan hal-hal yang luar biasa, tapi ujungnya adalah maut. Amin. Iya. Jadi kita harus mulai belajar untuk mulai memahami hal-hal ini, sehingga akhirnya kita bisa berdiri di atas kebenaran firman. Amin. Sedikit demi sedikit kita singkirkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang enggak benar, supaya kita benar-benar berdiri di atas kebenaran firman Allah. Sehingga dengan demikian maka ada begitu banyak berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sekali lagi singgol kiri kanan saudara, sadar Tuhan mengasihi kamu. Amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Yuk kita akan sama-sama angkat sebuah pujian yang saya percaya ini akan jadi kekuatan buat setiap kita. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, izinkan firman Allah terus berbicara banyak dalam hidup kita, mengajar kita tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Karena Tuhan rindu untuk setiap kita boleh semakin hari semakin mengenal betapa Bapak Ibu Saudara sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan ketika kau melangkah maju untuk melakukan kebenaran firman Allah, ada begitu banyak anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mantraikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan bila kami boleh menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu ajaib dalam hidup kami. Walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih.
dan kemurahan-Mu nyata atas hidup setiap kami. Karya-Mu Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Dan kami setiap kali boleh menggenapi karya-Mu yang luar biasa. Sangat besar yang berharga. Sangat besar yang berharga. Sangat besar yang berharga. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih untuk semua karya-Mu yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Sehingga kami boleh menyadari hari ini betapa karya Tuhan yang sudah selesai di atas kayu salib menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh merasakan kedahsyatan dari firman Allah, di mana kami boleh disadarkan betapa Kristus hidup di dalam kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami, melakukan begitu banyak hal sebagaimana yang Kau inginkan untuk kami lakukan, supaya di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih, materaikan semua kebenaran firman-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biar kami boleh berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus itu sendiri, di atas kebenaran-kebenaran firman Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kami, yang akan membawa kami untuk menggenapi karya Kristus yang luar biasa, yang membawa kami untuk dapat melakukan begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa, sehingga di dalamnya kemuliaan Allah yang dinyatakan. Terima kasih Bapa, biar setiap kami boleh terus disadarkan betapa Kristus mengasihi setiap kami, betapa pengorbanannya yang ajaib itu luar biasa, sudah membayar segala sesuatu yang harus kami bayar, yang kami tidak mampu untuk lakukan, Kristus sudah lakukan bagi setiap kami. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, terima kasih, diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali Tuhan memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Semua jari lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa, karena Engkau Allah kami yang baik. Apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan biar melalui itu semuanya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami. Kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami, sehingga kami akan menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun kami berada. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dalam situasi kondisi hari-hari ini, apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan menjaga akan keberadaan bangsa kami, Tuhan yang melindungi bangsa kami, bahkan Tuhan membawa bangsa kami untuk dapat mengenal akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, biar kota-kota ini senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang kuat nyata di dalamnya memberkati kota-kota kami. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu luar biasa atas kami, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi makanan, minuman yang tersedia, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan menyertai keberadaannya, sehingga kami semua boleh menikmati dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan begitu banyak berkat yang luar biasa. Tetap berdiri teguh di atas batu karang yang teguh. Firman Allah, Kristus itu sendiri menjadi bagian dalam hidupmu. Damai sejahtera sukacita yang Roh Kudus terus alirkan dalam hatimu, mengarahkan kepada tujuan ilahimu, sehingga pengenapan karyanya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.